Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Sahabat Kompas.com, karir Gubernur Papua Lukas NMB terancam tamat. Ia baru saja ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap dan penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Tak hanya Lukas, kasus ini juga menyeret dua kepala daerah lainnya, yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberano Tengah Riki Hampagawak. Namun, kasus yang menjerat Lukas ternyata tak hanya dugaan korupsi saja. Belakangan ini diketahui bahwa politisi Partai Demokrat itu diduga terlibat aktivitas judi di kasino luar negeri. Dugaan ini didapat dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mereka mengaku telah menemukan transaksi setoran tunai dari Lukas ke kasino senilai 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dugaan korupsi yang melibatkan Lukas NMB ternyata nominalnya bukan hanya 1 miliar rupiah, seperti yang digaungkan kuasa hukumnya Stefanus Roy Rening ketika kasus ini mencuat. Di balik itu, Lukas juga diduga menyimpan dan mengelola uang ratusan miliar rupiah, di mana 71 miliar rupiah diantaranya telah diblokir. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, uang ratusan miliar rupiah itu terbagi dalam beberapa kasus. Mulai dari dana operasional pimpinan, dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, hingga tindak pidana pencucian uang. Bahkan dalam kasus dugaan TPPU, Lukas NMB memiliki manajer yang ditugaskan khusus untuk melakukan pencucian uang. Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Lukas masih belum ditangkap oleh KPK. Pasalnya, KPK masih melihat situasi lantaran para pendukung Lukas NMB sempat mengancam akan menggelar aksi usai Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka pada 12 September 2022. Karena hal inilah KPK mengaku tak ingin gegabah dengan menjemput paksa Lukas NMB. KPK tak ingin ada pertumpahan darah ataupun kerusuhan akibat upaya penangkapan itu. Meski tak ingin menangkap paksa, KPK tetap meminta tersangka bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan tim penyidik.
Hal ini disampaikan KPK lantaran Lukas sempat absen memenuhi panggilan pemeriksaan pada 12 September 2022 dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD. Ia meminta Lukas untuk memenuhi panggilan KPK terkait kasus yang tengah menjeratnya. Mahfud pun berjanji Lukas akan dibebaskan jika memang kasus dugaan korupsi tersebut tidak terbukti. Oleh sebab itu kepada saudara Lukas NMB, menurut saya ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.